Selamat sore. Oke, baik, kita mulai ya. Hari ini, selamat sore. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, guest lecture ya. Tapi sebelum mulai acara buat hari ini, saya perkenalkan kembali. Mungkin ada yang nggak kenal saya atau lupa sama saya. Nama saya Ferry Sugono ya. Sebelumnya saya akan, sebelum kita mulai acara buat hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari dekan yang diwakili oleh Prof. Cucu selaku wakil dekan di bagian riset dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian masyarakat. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, adik-adik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih saya sampaikan dengan sangat senang hati kepada nama lengkapnya Karina Citra Dewi ya, yang akan memberikan sesuatu yang mudah-mudahan saya harapkan bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Karina. Selamat datang juga kepada Bu Ifet dari Perin, kemudian Dr. Vivin sebagai Kapolri dan Ibu Abigail dari FAS UPH kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Cucu. Jadi acara buat hari ini saya akan dibantu oleh teman saya dari namanya Abigail ya, Natania. Abigail ini dari jurusan biologi. Nanti dia akan membantu untuk jadi moderator buat hari ini. Saya persilakan Abigail sama Dr. Karina Jo untuk bisa ke depan. Oke, hari ini kita punya satu kesempatan yang luar biasa karena kita boleh bersama-sama akan mendengarkan guest lecture dari orang yang juga luar biasa. Dan sebelum mulai, perkenalkan saya Natania Abigail, asisten dosen dari program studi biologi. Yang dari biologi mana suaranya? Oh, ada juga ternyata ya. Dan hari ini saya akan membantu teman-teman semuanya untuk bersama-sama kita bertanya-tanya lebih dalam mengenal Kak Karina Jo itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Kak Karina Jo ini adalah salah satu orang yang berperan penting di dalam pengembangan vaksin COVID-19. Di mana Kak Karina ini yang membantu proses percepatan dari produksi dalam skala yang bisa diproduksi secara massal, sehingga teman-teman yang ada di sini mungkin ada beberapa yang bisa menerima vaksin Oxford AstraZeneca. Di antara teman-teman ada yang terima vaksin Oxford AstraZeneca, boleh angkat tangan? Ada? Wah, kalau saya sih terima sih. Kalau yang lainnya ada? Oh, ada di belakang. Kita tepuk tangan dulu dong buat kerja keras dari Oxford University. Oke, dan itu salah satunya dibantu oleh Kak Karina ini. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar dari dia, dan dari situ dia menghasilkan banyak sekali awards, dihargai untuk hasil kerja kerasnya. Dan ingat teman-teman, untuk bisa sampai ke titik yang ini bukan cuma sekedar langsung keberhasilan. Ada cerita di balik itu, dan hari ini kita mau belajar masing-masing. Dari kita mau serius belajar tentang gimana sih caranya akhirnya Kak Karina ini bisa mencapai keberhasilannya. Oke, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan inspirational guest lecture dari Karina Jo. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Karina. Sekalian dan para mahasiswa yang telah berkenan hadir. Nama saya Karina Jo. Hari ini saya akan memberikan kuliah sedikit ya, jadi bit by bit. Ada tentang vaksin teknologi, ada drug development, ada tentang sedikit tentang vaksin COVID yang saya bantu develop di Oxford, dan yang terakhir adalah apa yang sedang populer di bagian bioteknologi pada saat ini. Ya, jadi outline-nya untuk yang sekarang ya, introduction untuk vaksinologi. Saya tidak akan memberikan history pada saat vaksin pertama ditemukan. Saya juga akan hanya membicarakan 10 tahun belakangan ini tentang apa saja sih vaksin teknologi yang populer yang banyak digunakan pada masa sekarang. Ketiga, background saya, apa yang ingat dulu pernah saya kerjakan.
dan proyek apa yang pernah saya handle. Ya, saya akan berbicara sedikit tentang COVID-19 project yang belakangan ini sedang booming, dan juga ya aplikasi artificial intelligence untuk bidang bioteknologi. Selanjutnya, ya, jadi 10 tahun belakangan merupakan masa emas untuk vaksin. Ya, jadi ada Global Health Community declare Decade of Vaccine 10 tahun belakangan 2010 sampai 2020. Lumayan ambisius, katanya goalnya semua negara punya hak yang sama untuk mendapatkan vaksin. Jadi goalnya adalah preventing death by infectious disease, seperti itu. Ya, jadi Global Vaccine Action Plan-nya di-establish 2011-2020. Ya, banyak kemajuannya. Ya. Jadi salah satunya adalah banyak vaksin yang sudah ada di pipeline yang menunggu clinical trial selesai dan segera akan dikomersialisasi. Contohnya malaria, tuberkulosis, dengue atau megalovirus respiratory syncytial virus. Sekarang ada yang beberapa yang sudah di-approve. Dan juga ada 20 juta anak-anak yang telah divaksin dari tahun 2011 sampai 2017. Dan banyak di negara vaksin coverage-nya mencapai lebih dari 90%. Tapi ada beberapa benua seperti Afrika yang rate vaksinasinya stagnan di 70, sekitar 72%. Ya, apakah ini bagus? Sebenarnya tidak. Ternyata sedikit outbreak saja sudah membuat orang panik kan. Pada saat itu measles dan diphtheria sudah terkontrol. Tiba-tiba orang sudah sangat rileks. Banyak orang tua yang tidak opting untuk anaknya untuk divaksinasi measles dan diphtheria, tiba-tiba di satu kawasan kasusnya naik. Jadi semudah itu gains ini bisa hilang karena kalau kita rileks untuk vaccination. Next. Ya, jadi pandemi sebenarnya tidak bagus untuk kita semua ya. Tapi ada keuntungan dari pandemi. Contohnya ya semua orang tahu tentang vaksin ya. Jenis-jenis vaksin pun hampir semua orang tahu. Ada yang salah, ada yang benar, tapi mereka semua ngomongin tentang vaksin. Yang kedua ya, jadi ada pengetahuan dasar tentang vaksinologi. Jadi semua orang tahu apa itu PCR, walaupun sebelumnya mungkin mereka tidak mengerti apakah metode PCR itu. Tapi sekarang setidaknya mereka mengerti itu berhubungan dengan DNA kan. Jadi dan hal yang lainnya termasuk ternyata vaksin itu ya kalau kita mengembangkan vaksin ternyata kita bisa mendapatkan profit ya. Sebenarnya vaksin itu dikenal sebagai bagian dari obat, drugs yang sebenarnya tidak terlalu menarik di dunia industri karena profitnya kecil, karena harus disebar ke banyak orang, jadi margin profitnya harus rendah supaya orang bisa membeli vaksin itu. Dulu industri tidak tertarik karena margin profitnya rendah, tapi sekarang kan ada precedence gitu. Nah, belakangan ini ada beberapa major program vaksin yang profitnya sangat tinggi, bisa berapa billion dolar per 3 bulan ya. Nah, sekarang banyak industri yang melirik vaksin. Sekarang kita dengan pandemi ternyata banyak vaksin atau obat-obat yang bisa dikembangkan dengan cepat. Jadi sebenarnya ada jalannya ya, tidak harus 10 sampai 20 tahun. Dan ada ternyata sebenarnya teknologi vaksin yang mRNA ini yang dulunya belum ada vaksin yang dikomersialkan, yang belum pernah digunakan oleh manusia. Ternyata dengan pandemi ini ada teknologi vaksin yang baru mRNA ya, dari 2 major company yang ternyata efikasinya sangat tinggi. Dan kita juga punya konklusi kalau ternyata bukan teknologi saja yang penting. Kalau kita mau punya vaksin yang bisa mencapai banyak orang, manufacturing itu penting, produksi juga penting. Ya. Jadi kalau kalian bisa buat vaksin yang efikasinya 100%, itu paling tinggi, paling aman, dan paling baik
tadi kalau kamu tidak bisa produksi dengan skala besar ya sama saja tidak punya vaksin ya. Ya itu, jadi produksi pun penting. Lanjutnya, nah, tentang vaksinasi ya, jadi kita setuju vaksinasi sebenarnya paling cost efektif, lebih dari treatment kan. Jadi ada health burden di pemerintah atau BPJS, kalau sebenarnya sakit pengobatan mahal. Jadi untuk menggunakan dosis vaksin itu yang harganya murah ya lebih cost efektif. Untuk itu WHO ya memberikan program vaksinasi yang wajib. Ada untuk anak-anak, ada mungkin kurang beberapa terbatas di dewasa juga. Ya ini intervensi yang paling cost efektif dan vaksin ternyata adalah fast growing sector. Dulunya sebelum tahun 2000 market untuk vaksin itu $5 billion. Ternyata bisa grow lebih dari 20 billion pada saat 2012. Tapi sekarang tebak ada berapa billion vaksin market pada saat ini? Ada yang tahu gak? Ada, oke. Jadi market untuk vaksin sekarang diestimate udah ke arah 100 billion ya. Jadi bisa di-compare dengan biological drugs yang lainnya. Jadi sangat besar market vaksin, valuasi market vaksin untuk saat ini. Karena itu banyak industri bermunculan, terutama startup yang sekarang ingin membuat vaksin komersial, vaksin hewan, vaksin manusia, dan semua infectious disease. Menurut saya sih bagus kan. Jadi kita banyak options untuk pemilihan vaksin. Yang dibutuhkan adalah vaksin yang aman dan vaksin yang efektif, itu saja. Jadi karena itu kita melihat banyaknya riset vaksin yang sukses yang sekarang sudah dipakai oleh banyak masyarakat. Ya, contohnya vaksin ini. Selanjutnya, ya, jadi ini adalah fase-fase di mana kalau kamu mau mengembangkan vaksin, ya, ini tahap-tahapnya. Pertama kita harus tentukan targetnya, dimulai dengan riset yang dasar. Targetnya apa? Apakah patogen yang kamu mau atasi, termasuk mikrobial. Kalau kamu mau membuat vaksin kanker ya targetnya adalah kanker. Kankernya yang itu kan ada target antigennya. Mana yang immunogenik, mana yang aman. Jadi kalau kamu masukkan itu ke dalam vaksin tidak akan menyerang sel tubuh kita sendiri yang sehat. Kalau kita sudah menemukan vaksin targetnya, yang kedua kita tentukan vaksin teknologinya. Dua-dua itu digabungkan menjadi kandidat vaksin. Dan setelah kamu punya vaksin kandidat yang kuat, kamu harus lakukan preclinical trial. Itu biasanya di animal, hewan. Ada hewan tikus, ada rabbit. Biasanya yang mendekati human adalah non-human primates, monyet. Setelah itu harus diproduksi dalam skala yang kecil, yang biasanya digunakan untuk testing ke manusia. Jadi ini fase yang pertama. Jadi yang di observe atau yang dilihat adalah safety, keamanannya. Itu mungkin kita bisa rekrut orang dalam jumlah berapa ratus gitu. Nah, setelah ditetapkan oleh Badan Kesehatan aman, kamu boleh proceed ke dalam fase yang lain, fase kedua. Jadi kita bisa rekrut lebih banyak orang. Sudah ribuan sampai berapa belas ribu pasien. Ya, yang dipelajari pada saat fase ini adalah keamanan, safety, dan mulai melihat immunological reaction. Apakah imun reaction yang dihasilkan dari vaksin ini ke arah yang benar? Kalau mungkin mau ke T-cell, apakah T-cellnya terinduksi? Kalau mau ke B-cell, apakah B-cellnya cukup levelnya? Seperti itu. Dan fase yang terakhir adalah fase ketiga. Jadi rekrut lebih banyak orang, ya, pasiennya bisa sampai mencapai ratusan ribu.
Dan biasanya dibagi ke dua grup, satu placebo, yang satu lagi yang sebenarnya mendapatkan sampel X yang kita mau uji, ya. Dan kita harus hitung datanya dari jumlah keduanya dibandingkan dengan placebo, apakah yang mendapatkan target vaksin kita ini terproteksi, jadi ada angka efikasinya. Setelah angkanya ternyata melampaui standar yang diminta dari Badan Kesehatan tersebut, kalau vaksin COVID harus melampaui lebih dari 50%. Ya, mereka harus mengumpulkan datanya dan berikan ke Badan Kesehatan. Badan Kesehatan akan menilai apakah barang ini atau produk ini bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi dikasih approval menjadi license product. Ya, itulah fase-fase kalau kamu mau mengembangkan vaksin dari awal. Lanjutnya, ya jadi ini adalah tentang vaksin teknologi yang banyak dipakai oleh saintis di masa ini. Sebenarnya lebih banyak lagi, sebenarnya ada 12 kategori, tapi saya rasa yang 6 yang cukup populer. Yang pertama adalah traditional inactivated atau attenuated vaccine. Jadi ada dua lah yang traditional vaksin. Satu yang menggunakan virus yang sebenarnya terus kita bunuh, kita jadi killed vaccine, inactivated vaccine, atau kita pakai virus yang aslinya, tetapi kita buat kita remove, kita buang bagian-bagian yang berbahaya. Nah, jadi yang dua ini termasuk traditional vaksin. Jadi apa saja yang termasuk traditional vaksin? Mungkin kalian tahu COVID vaksin yang populer di Indonesia pada saat itu adalah Sinovac dan Sinopharm. Yang protein subunit itu jadi menggunakan target aslinya, jadi patogennya, tapi hanya memakai bagian-bagiannya saja. Jadi mungkin proteinnya atau luar dari virus tersebut. Contohnya seperti HPV vaksin. Jadi hanya protein, tapi sebenarnya menggunakan kode asli dari patogen tersebut. Tiga adalah viral vector vaksin. Jadi konsepnya ini adalah menggunakan virus lain untuk mendeliver genetic code dari target patogen kita. Jadi contohnya adalah Oxford AstraZeneca vaksin atau Johnson Johnson. Jadi kita menggunakan chimpanzee adenovirus untuk membuat protein dari COVID virus tersebut. Jadi kita masukkan genetic code COVID virus ini ke dalam vektor kita, dan setelah virusnya menginfeksi tubuh kita, adenovirus ini, virus ini akan mulai membuat protein dari COVID-19 itu, dari virus COVID itu. Dan yang lain adalah messenger RNA. Jadi contohnya Pfizer atau Moderna. Jadi yang dimasukkan adalah genetic code. Jadi kan proses translasi protein ada dari DNA, RNA, dan protein. Jadi ini menggunakan fast track-nya, langsung mRNA, nggak menggunakan DNA, tetapi harus dilapisi dengan transfection reagent, yaitu lipid nanoparticle. Yang lain DNA vaksin, jadi konsepnya menggunakan DNA dari patogen tersebut. Tetapi DNA vaksin ada, tetapi belum ada produk yang dikomersialkan karena imun sistemnya yang dihasilkan dan diinduksi agak lemah. Yang terakhir adalah fast-like particle. Ya. Jadi ini teknologi yang lumayan baru, yang menurut saya maksud lebih baru deh, mRNA lebih baru. Fast-like particle lumayan agak terestablish, mungkin 10 tahun belakangan. Nah, tapi imun sistem imun reaction yang dihasilkan sangat tinggi, bisa menstimulasi dua pathway, T cell dan B cell. Jadi ini merupakan pilihan vaksin untuk third generation karena buatnya susah, tetapi paling aman dan paling tinggi imunitasnya. Ya, contoh vaksin yang
didasarkan dari teknologi ini adalah ya HPV vaksin dari GSK dan Merck. Ya, ini sangat aman dan tinggi efikasinya. Next. Ya, jadi sebelum saya join Oxford, saya bekerja di CSRO, Commonwealth Scientific Industrial Research Organization. Ya, jadi saya bekerja di Division Manufacturing, kimia fermentation. Jadi laboratorium kita memiliki beberapa certification termasuk ISO 9001, IPVMA. Ini untuk membuat produk untuk hewan dan juga CGMP yang untuk membuat produk untuk uji klinis dan komersial. Dan spesifikasi kita adalah mammalian cell. Jadi kita bisa buat semua biological drugs yang menggunakan mammalian dan insect cell, termasuk stem cell, vaccines, virus, protein. Jadi semua biological drug yang base-nya biological yang berasal dari mammalian cell dan insect cell. Jadi beberapa project yang pernah saya handle adalah buat rotavirus vaksin for India, antivenom untuk human dan juga beberapa untuk pets, dan juga membuat protein. Ini blood cancer drug treatment yang menghibit PRMT5. Next. Jadi ini beberapa mesin atau alat-alat yang sering ditemui di manufacturing laboratorium. Ya, jadi kalau kalian bekerja untuk fermentation team manufacturing, jadi kalian akan lihat alat-alat ini. Jadi yang paling atas adalah atas kanan itu facial cell counter, metabolic analyzer. Yang dua ini ada stretching incubator, biasanya untuk inkubasi mammalian cell. Yang ini adalah insect cell incubator. Yang ini juga insect cell, buat adherence. Jadi down shaking. Yang ini salah satu tipe dari bioreaktor, tapi tipenya adalah wave reactor. Jadi reaktor yang paling sederhana, simple, karena tidak menggunakan stainless steel seperti yang stir tank reactor. Jadi basisnya adalah plastik. Jadi kalau kita gunakan di CGMP lab, kita bisa ganti-ganti plastiknya. Jadi single use disposable. Wave reactor banyak digunakan untuk hybridoma cell yang untuk produksi monoclonal antibody. Yang kedua adalah stir tank reactor. Jadi ini ada skala lab, jadi fully disposable, semuanya plastik. Tapi karena skalanya kecil, kita bisa ganti-ganti bioreaktornya, karena skalanya masih kecil sampai 10 liter. Kalau kamu bekerja di manufacturing lab yang skalanya sampai 4.000 liter, yang kalian temui adalah stainless steel stir tank reactor. Jadi yang di dalamnya dilapisi plastik, jadi cuma plastiknya saja yang di-remove, tapi luarnya dan yang lain-lainnya adalah harus disterilisasi. Nah, seperti itu. Jadi ada bagian yang disposable, kalau untuk manufacturing lab ada bagian yang harus di-maintain. Yang terakhir adalah virus counter dari Sartorius. Selanjutnya. Ya, jadi ada perbedaan kualitas dan standar untuk barang yang diproduksi di dalam lab dan juga barang yang diproduksi untuk manusia. Jadi yang sebelah kanan adalah kolega saya dari CSRO. Dia menggunakan mungkin surgical lab gown yang warnanya biru, menggunakan hairnet dan arm type gloves. Ya, seperti itu boleh digunakan di dalam teaching lab atau laboratorium yang akademik seperti itu. Ya, standarnya oke. Kalau produknya kamu mau gunakan untuk preclinical trial di dalam hewan, di dalam animal. Ya, kalau kamu mau membuat produk yang digunakan untuk manusia, ya standar labnya berbeda. Kalau yang di tengah, kayak seperti kotak itu, ya itu
udaranya adalah grade A. Jadi yang semua yang ada di dalamnya adalah steril. Jadi kamu taruh agar plate di dalamnya pun tidak akan ada yang tumbuh seperti itu. Jadi kalau kita bekerja di dalam ruangan itu, yang kalian harus pakai adalah seperti yang saya pakai. Jadi nggak kelihatan kan saya. Nah, jadi kita pakai adalah hazmat suit, ya, atas bawah. Ada boots, disposable boots, goggles, masker, dan ya lagi sterile gloves. Ya. Ini susah untuk pakai dan untuk buka juga. Jadi sekali masuk kamu mungkin mau masuk 5-6 jam, jadi tahan. Kalau ke toilet ya sebelum masuk. Kalau di dalam ya nggak bisa ke toilet seperti itu. Lanjut ya. Ya ini salah satu proyek yang saya tangani pada saat saya doktoral project mengambil S3. Jadi saya juga bekerja untuk vaksin, tapi untuk hepatitis B vaksin, buat vaksin hepatitis B yang lebih monogenik daripada enteric. Ya, jadi yang saya tangani waktu itu vaksin teknologinya adalah virus-like particle. Jadi saya menggunakan virus hepatitis B, tapi hanya structural proteinnya saja, jadi hanya luarnya, tengahnya kosong, jadi hanya protein. Ya, jadi structural protein ini mimicking the actual virus, jadi mimicking virus aslinya. Jadi tubuh kita mengenalinya sebagai virus, jadi akan men-treat itu sebagai virus, jadi akan menginduksi imun reaction yang tinggi, baik B cell dan T cell. Nah, ini yang kita mau manipulasi, sehingga kita mau menginduksi imun reaction yang tinggi. Selanjutnya, ya jadi ini proyek doktoral saya. Satu, bagaimana cara kita menginduksi imun reaction yang tinggi dibandingkan dengan komersial hepatitis B vaksin yang sudah ada sebelumnya. Jadi idenya kita adalah kita akan menambahkan glycosylation yang telah teruji mengaktifkan beberapa pathway dari imun reaction itu. Jadi saya buat 3 modifikasi dari virus-like particle ini. Satu yang wild type yang ada di normal, yang ada di lingkungan. Yang kedua, saya hilangkan semua glycosylasi aslinya. Yang ketiga, saya tambahkan glycosylation itu di beberapa area sehingga namanya hyperglycosylated. Yang kedua, proyek saya adalah bagaimana kita mengembangkan vaksin untuk kanker. Ya, jadi pada saat itu CSRO punya paten dan mereka mengembangkan salah satu epitope. Epitope namanya 806 yang sudah ada diuji kliniskan di Abbott. Ya, epitope itu bisa saya gunakan untuk mendekorasi virus-like particle saya untuk menadenkan salah satu kanker glioblastoma, untuk kanker otak. Lanjutnya, ya saya buat virus-like particle vaksinnya. Yang ini kira-kira gambarnya under electron microscope. Jadi bentuknya sama seperti virus hepatitis B. Kalau di under microscope nggak ada bedanya, hanya ada mungkin perbedaan dari besarnya saja, diameternya, yang hyperglycosylated dan tidak. Lanjutnya, ya, dan saya buat yang untuk vaksin glioblastoma, saya buat 2 varian. Satu human epitope, jadi epitope yang ditemukan di manusia, yang satu lagi epitope yang ditemukan di tikus, karena point of contact kita waktu itu preclinical trial kita di tikus dulu. Jadi kita mau mempelajari apakah epitope itu bisa menginduksi antibody, self antibody, karena edosis ini ditemukan di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh tikus. Jadi dengan vaksin ini apakah kita bisa mengindus self antibody? Lanjutnya, ya ini cuma saya
saya mau paparkan kalau ya kita sudah buat vaksinnya, kita sudah buat molekul virus-like partikelnya, kita sudah berhasil purifikasi dan saya sudah berhasil optimisasi produksinya 100 kali lipat dari sebelumnya. Selanjutnya, ya dengan maksudnya dari datanya dibandingkan dengan komersial vaksin, virus-like partikel yang dimodifikasi lebih menginduksi antibodi ke hepatitis B jauh lebih tinggi, yang sangat signifikan dibandingkan dengan comparison yang lainnya. Selanjutnya, ya jadi kita juga berhasil menginduksi sel antibody yang mendatangkan 806 ya dari humans dan dari tikus. Jadi epitope ini adalah target yang cocok untuk dipakai di dalam vaksin dan dipakai untuk treatment untuk glioblastoma. Selanjutnya, ya jadi apakah tugas sebagai bioprocessor? Karena saya bioprocessor, molecular biology, biotechnology, bioprocessor. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita adalah memberikan saran, advice kepada researcher, yang terutama di dalam laboratorium, bagaimana cara kita membawa produk kalian ke dalam uji klinis sesuai standar untuk dipakai manusia dan untuk komersialisasi. Next, maka sebenarnya ya peraturannya banyak dan lumayan panjang, banyak academician atau banyak researcher yang mungkin tidak biasa bekerja di industri, tapi mereka sebenarnya punya invention yang bagus di dalam laboratorium saja. Ya, tetapi mereka tidak mengerti proses-proses ini, sehingga pada saatnya mereka menyelesaikan proyeknya, paling proyek itu hanya terhenti di publikasi saja, atau terhenti di mungkin di dalam laboratorium saja, dalam laboratorium akademik. Tetapi kalau sebenarnya kalian mengerti apa yang harus dilakukan di awalnya, mengerti apa yang tidak bisa dilakukan pada saat akan produksi di cGMP lab itu yang sesuai standar untuk dipakai oleh manusia, mungkin hal-hal itu bisa dihindari karena ya research kan memerlukan waktu yang banyak, tenaga juga, dan uang funding yang banyak juga. Jadi kalau emang hanya terhenti di publikasi saja, menurut saya sih buang-buang tenaga, buang-buang uang, dan buang-buang waktu. Jadi bioprocessor di sini untuk membantu para researcher untuk membawa produk mereka, memberikan advice di awal. Banyak nih researcher yang ngomong ke kita di akhir, ya, dia mereka melakukan suatu hal yang kompleks di dalam lab, tapi hal kompleks ini tidak bisa dilakukan di dalam cGMP lab atau lab yang membuat produk sesuai dengan standar manusia. Ya kalau memang tidak bisa dilakukan, ya produknya tidak bisa dipakai untuk uji klinis dan komersial, karena hanya hal tertentu yang bisa dilakukan di manufacturing lab. Selanjutnya, ya jadi ya bisa ditayangkan yang lain. Jadi ini timetable, bisa ditayangkan juga yang lainnya. Next. Jadi ini timetable pada saat kita mengembangkan vaksin COVID di tahun 2020-2021, dihitung dari pada saat Wuhan mempublish genomic sequence dari COVID virus tersebut. Jadi pada saat Januari 2020 kita dengar ada outbreak di Wuhan. Kita pada saat itu punya teknologi vaksin. Pada saat itu kita punya viral vector teknologi yang sudah banyak di testing di uji klinis. Ya, contohnya vaksin Ebola, vaksin MERS, vaksin rabies. Kita punya data-datanya lengkap untuk safety dan immunogenicity. Tapi pada saat itu kita tidak punya kapasitas untuk manufacturing skala besar. Ya, dan pada saat itu kita tidak punya funding. Pada saat itu sudah mulai lockdown, tidak bisa rekrut tenaga kerja, dan kita juga nggak ada waktu
Oxford pada saat itu menentukan untuk melakukan uji klinis, tetapi tidak ada vaksinnya. Mereka punya cukup dosis yang pertama, tetapi tidak ada dosis yang kedua saat itu. Jadi kita ada resiko dipersulit oleh Badan Kesehatan kalau kita melanggar protokol. Pada saat kita tidak ada funding, ada 5 company yang join konsorsium kita yang pertama kali. Waktu itu saya ditugaskan untuk mendesain proses development untuk manufacturing skala besar. Ya, sebelum saya join proyek COVID ini, saya menangani proyek vaksin rabies. Tapi karena hanya saya yang mengerti prosesnya dari awal sampai akhir, mereka minta saya untuk menangani proyek vaksin COVID ini. Pertama kali saya dikasih waktu 1,5 bulan untuk membuat proses skala besar sampai 200 liter. Kita punya skala 200 liter di bulan April 2020. Jadi saya 1,5 bulan. Biasanya proses ini dikerjakan oleh 2-3 orang dalam waktu 3-4 tahun seperti itu. Tapi situasinya mendesak, kita harus lakukan 1,5 bulan tercapai 200 liter. Tapi ternyata goalnya makin lama makin besar. Dari uji klinis yang ketiga ternyata tiba-tiba mereka mau aim untuk komersial. Pada saat itu yang dibutuhkan adalah 3 miliar dosis dan vaksinnya sudah dipesan dan dibayar oleh negara-negara, negara Eropa dan negara Asia. Jadi kita harus berubah lagi prosesnya karena kita harus supply 3 miliar dosis dengan jangka waktu yang lebih singkat dan harus produksi skala besar. Jadi sekali proses harus jauh lebih banyak. Jadi yang 200 liter tidak cukup. Jadi saya harus membuat proses untuk 1.000 sampai 4.000 liter. Jadi ada beberapa proses yang harus dirubah lagi sehingga kualitas produk itu, vaksin itu tercapai. Jadi pada saat Juni Agustus kita mulai fase 3, Desember 2020 kita selesai uji klinisnya dan kita mendapat approval dari EMA, Emergency Approval. Januari 2021 kita mulai vaksinasi masyarakat Inggris komersial pertama kali, dan bulan Juli 2021 kita sudah produksi 1 miliar dosis. Selanjutnya, jadi kita bangga, kita yang di Oxford pada itu adalah Oxford AstraZeneca vaksin adalah supplier terbesar dari COVAX. Apakah COVAX ini adalah badan yang menyalurkan vaksin-vaksin di negara-negara berkembang? Jadi kita salurkan lebih dari 1,5 miliar dosis. Dan pada saat itu kita menganut sistem distributed manufacturing. Jadi yang membedakan kita dari program yang lainnya adalah kita teknologi transfer ke banyak negara-negara, di 15 negara, 25 fasilitas di 5 benua. Jadi pada saat Delta outbreak, waktu itu partner kita yang terbesar Serum Institute India yang memproduksi vaksin kita lebih dari 50%, memutuskan untuk melarang ekspor karena mereka mau memvaksinasi penduduknya dulu yang jumlahnya lebih dari 1 miliar. Jadi pada saat outbreak itu banyak negara rebutan vaksin, dan eksportir terbesar vaksin kita untuk ekspor. Jadi walaupun eksportir terbesar kita larang ekspor, kita bisa tetap supply vaksinnya karena kita produksi tidak hanya di satu tempat. Kita bisa supply vaksin dari fasilitas yang lain. Selanjutnya, jadi ini basic information untuk adenovirus atau viral vector teknologi yang dipakai oleh Oxford. Jadi kita ada teknologinya adalah non-envelope-virus. Kita gunakan virus yang lain untuk menjarah virus. Jadi asalnya dari cimpansi. Kita memakai adenovirus ini yang basisnya cimpansi karena mereka bisa beredar di cimpansi, tetapi tidak bisa beredar di manusia karena tidak bisa bereplikasi di manusia.
kita modifikasi 2 region dari genomik dari viral vector ini sehingga tidak bisa terintegrasi ke dalam genomik manusia. Jadi karena kita modifikasi dari 2 region, jadi kita menghilangkan chance untuk mereka balik lagi ke normal. Gitu. Dan sebelum pandemi, kita sudah pakai teknologi ini untuk banyak vaksin-vaksin yang lain. Jadi kita punya data yang lengkap untuk safety dan immunogenicity. Karena itu kita putuskan untuk menggunakan teknologi ini untuk vaksin COVID. Selanjutnya, ya cara kerja viral vector adalah kita pakai vaksin, kita sisipi genomik dari COVID virus ini. Yang kita pakai adalah spike protein. Karena kita pernah mengerjakan vaksin yang mirip, itu vaksin MERS, targetnya adalah spike protein. Jadi kita pakai spike protein dari COVID virus ini. Kita gunakan adenovirus ini untuk menginfeksi manusia dengan cara injeksi. Nah, virus ini akan menginfeksi manusia dan membuat spike protein di dalam tubuh kita. Nah, spike protein inilah yang akan menginduksi antibody terhadap COVID virus yang aslinya. Nah, itu adalah cara kerja dari viral vector. Selanjutnya, ya, jadi sebelum pandemi saya eksperimen bagaimana cara meningkatkan tingkat produksi, ya, dengan viral vector vaksin yang lain. Ya, saya berhasil menemukan caranya bagaimana cara meningkatkan produksi lebih dari 20 kali lipat dengan optimisasi dari bagian salah satu proses produksi namanya aspirin. Saya mengoptimisasi nutrisi di dalam sel tersebut. Apa yang dibutuhkan sel saya tambahkan, ya seperti itu. Dan saya juga mengoptimisasi prosesnya. Berapa sel yang harus saya mulai dalam bioreaktor dan berapa virus yang harus saya tambahkan, karena konsepnya adalah virus akan menginfeksi sel. Ini adalah helper cell, mammalian cell. Jadi mammalian cell ini adalah yang akan membuat virus lagi. Ya, jadi virus ini adalah zat aktif dari vaksin Oxford AstraZeneca. Selanjutnya, ya jadi pada saat Februari 2020 kita punya teknologi platformnya viral vector. Ya, kita punya tim yang besar untuk uji klinis. Mereka sudah terbiasa menguji banyak drug product vaksin dari industri komersial. Kita juga punya platform untuk produksi vaksin tapi skala kecil. Yang tidak punya adalah bagaimana cara memproduksinya dengan skala besar. Ya, yang saya telah paparkan sebelumnya, vaksin konsepnya harus digunakan oleh orang banyak, herd immunity kan. Kalau hanya bisa produksi dalam skala kecil, kerugiannya adalah cost-nya jadi tinggi. Di harga vaksin sangat mahal, tidak bisa negara-negara berkembang memakainya. Dan yang kedua, yang tidak ada herd immunity, karena produksinya hanya bisa di golongan tertentu saja. Ya, sama saja tidak punya vaksin karena tidak akan mendapatkan benefit dari herd immunity. Jadi masalah ini adalah masalah yang besar di Oxford pada saat itu. Selanjutnya, ya jadi kapasitas untuk Universitas Oxford pada saat itu mereka bisa membuat berapa ribu dosis. Ya, tapi yang dibutuhkan adalah lebih dari 1,5 miliar dosis. Jadi kita harus naikkan skalanya lebih dari 1 juta kali lipat. Jadi question and answer kayak quiz. Apa yang kalian harus lakukan? Apakah kamu harus tingkatkan produktivitasnya? Apakah kamu harus naikkan skalanya? Dari 30 mil ke 3 liter, 10 liter, 100 liter, 1000 liter, 4000 liter itu menaikkan volume batch dari production. Apakah kamu harus scale out? Ini artinya teknologi transfer ke banyak-banyak manufacturing fasilitas di seluruh dunia. Ya, next. Jadi jawabannya adalah kita harus lakukan ketiganya. Ya, kita nggak ada opsi. Tadi itu kita harus produksi vaksin, tapi waktunya singkat. Jumlah yang dibutuhkan banyak. Jadi nggak ada option, kita harus lakukan ketiganya. Dan kita juga harus supply untuk vaksin untuk uji klinis fase ketiga dengan sangat cepat.
ya. Jadi kita juga harus melakukan supply vaksin untuk fase ketiga dengan sangat cepat. Karena itu kita harus lakukan ketiganya, tidak ada opsi. Nah, jadi ada perbedaan scale up dan scale out. Jadi ini adalah dua term yang berbeda. Scale up itu berarti kita menaikkan skala produksinya dari 3 liter, 200 liter, 1000 liter. Jadi volumetric production-nya akan tinggi, makin lama makin tinggi. Tapi scale out adalah teknologi transfer, bagaimana kita memberikan prosesnya untuk diproduksi oleh banyak-banyak fasilitas di tempat yang berbeda. Next. Ya, jadi teknologi transfer adalah salah satu cara dari scale out. Selanjutnya, jadi pada saat Januari 2022, jadi dunia udah stop counting setelah Januari 2022. Kita sudah memproduksi lebih dari 3 miliar dosis. Jadi kita adalah vaksin yang paling banyak distribusikan dan dipakai di seluruh dunia. Kita ada di lebih dari 184 negara dan kita berkolaborasi dengan 25 manufacturing facility di 15 negara. Itu adalah bagian negara yang warnanya merah di peta dunia ini. Itu adalah kolaborator kita. Dan perbedaan yang mencolok daripada kita dan major program yang lainnya adalah kita produksi tidak hanya di negara maju saja, kita menyebar teknologinya ke banyak-banyak negara berkembang. Dan juga kita mendistribusikan vaksinnya dengan tanpa profit selama pandemi. Ya, jadi ada dua perbedaannya. Jadi kalau kalian mengerti pada saat pandemi semua negara rebutan vaksin, yang biasanya terjadi adalah negara maju mendapatkan giliran yang pertama untuk mendapatkan vaksin karena mereka punya fiskal yang tinggi untuk membeli vaksin. Nah, jadi banyak yang bisa terjadi adalah negara berkembang dapat giliran yang terakhir dan mereka akan menderita kerugian yang jauh lebih banyak karena kasusnya akan sangat tinggi. Nah, karena kita mengerti konsepnya seperti itu, jadi kita sebar teknologinya. Jadi negara yang memiliki teknologi kita memiliki hak yang sama juga untuk mendapatkan vaksin karena dia teknologinya mereka punya, mereka bisa produksi di negara mereka sendiri, jadi mereka punya power untuk menentukan siapa yang mendapatkan vaksin, berapa jumlah yang akan mereka produksi. Dan kita juga menetapkan selama pandemi kita tidak akan mengambil profit. Nah, ini untuk supaya negara-negara berkembang bisa membeli vaksinnya dengan harga yang mereka bisa penuhi. Seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi ada independent study, jadi studi sendiri dari The Economist yang menghitung sebenarnya tahun manakah yang paling penting, yang paling kritikal. Nah, pada saat rollout vaksin, ternyata tahun yang pertama pada saat vaksin itu menjadi komersial karena walaupun cuma 1 dosis yang banyak-banyak masyarakat mendapatkan, tapi mereka memiliki antibodi sehingga mereka terhindar dari penyakit yang berat atau kematian atau harus hospitalisasi seperti itu. Ternyata tahun pertama adalah tahun yang kritikal. Pada saat itu rolling out vaksin yang pertama adalah tahun 2021. Dan ada 2 vaksin yang banyak menyelamatkan nyawa pada situ, yang paling banyak menyelamatkan nyawa, yang impact-nya paling banyak. Salah satunya adalah AstraZeneca vaksin. Selanjutnya, ya jadi ya itu tentang vaksin COVID. Nah, tapi sekarang apa yang populer pada saat ini? Ya, sekarang kalian mendengarkan tentang ChatGPT. Ya, itu adalah salah satu aplikasi dari artificial intelligence. Jadi pada saat ini artificial intelligence sangat membantu kita saintis di bidang bioteknologi. Nah, apa pentingnya? Katanya kita bisa aplikasikan AI ini untuk drug discovery, karena itu mempercepat semua prosesnya. Dan juga kita karena kita mempercepat prosesnya dan waktu, itu berhubungan dengan cost atau
dana yang kita harus spend untuk wet lab, untuk eksperimental di dalam lab. Jadi AI ini membantu kita mempercepat drug discovery dan juga mempertinggi tingkat keberhasilan dari drug discovery kita. Ya, apa contohnya? Next. Ya, jadi ini adalah sama seperti vaksin development yang tadi prosesnya. Apakah drug discovery proses? Jadi drug discovery ya biasanya lama kan, 10-20 tahun, mirip-mirip lah sama vaksin. Jadi agak lama, prosesnya juga mirip dengan vaksin. Ada beberapa stages. Yang satu ada identification target, yang kemudian screening, menentukan kandidat yang baik, yang kemudian kita harus clinical testing, biasanya di hewan, dan clinical trial 1, 2, 3. Nah, setelah kita mendapatkan approval, baru kita bisa marketing drug ini ke masyarakat. Tapi setelah itu kita tetap harus di surveillance itu. Apakah efek sampingnya, apakah bisa terus diberikan izinnya, seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi apakah gunanya AI untuk bioteknologi? Nah, jadi mereka bisa digunakan untuk menentukan target, seperti basic research yang tadi. Sebenarnya penentuan target ini sangatlah sulit, ya, karena ada banyak target yang akan digunakan. Apakah yang aman, apakah yang immunogenik, ya. Kan sebenarnya biologi itu penuh dengan pattern, ya. Kalau kita berikan datanya terus untuk artificial intelligence, lama-lama mereka bisa menentukan, oh dari sequence yang saya punya, sebenarnya apakah likelihood ini, target ini bisa menjadi target yang baik untuk saya inkorporasi ke dalam drug discovery kita atau vaksin development kita. Yang kedua, kita bisa mendesain new molecule drugs. Jadi dengan menemukan target ini, ya, jadi dari 1000 target, ternyata kita bisa narrow down, kita bisa summarize mungkin 5 yang chance likelihood-nya tinggi. Jadi AI ini bisa memberikan target yang sangat baik, dan dia juga bisa memberikan data kira-kira efikasinya akan tinggi atau rendah, seperti itu. Yang ketiga, ya, dari drug kandidat yang sudah ada, kalau kita punya strukturnya atau kita punya data-datanya, kita bisa berikan ke AI. Nah, jadi AI ini akan memberikan informasi balik ke kita, apakah drug target ini adalah akan menjadi berapa tinggi efisiensinya, kira-kira efikasinya sama nggak dengan yang sudah di-approve sebelumnya. Kalau strukturnya mirip, seperti itu. Jadi banyak informasi yang bisa diberikan balik untuk kita. Yang terakhir, ya, kalau kita sudah mendapatkan data-data dari klinis dan uji klinis, dan kita mau mungkin mengestimasi kira-kira saya perlu nggak invest untuk drugs ini, ya. Dan kalau kita punya data-datanya, kita bisa berikan ke AI. Mereka akan memberikan statistik. Kira-kira ada berapa persenkah obat ini akan lolos uji klinis. Seperti ini. Selanjutnya, ya, jadi bagaimana? Apakah contoh digunakannya AI yang sekarang ini dalam riset bioteknologi, ya, yang sebenarnya terkenal ada 3. Yang satu, ya, nama company-nya adalah Existentia. Ya, dia mendevelop yang namanya Centaur. Ya, Centaur ini bisa digunakan untuk mendesain drug molecule yang biasanya kita harus sintesis satu-satu. Drug molecule ini dia build up dari awal. Ya, mungkin dia kasih 10 solution. Kamu pilih dari 10 solution ini mana yang saya mau bawa untuk clinical trial. Jadi sangat mempercepat di bidang eksperimental, gitu. Jadi langsung ke preclinical trial dan uji klinis. Yang kedua, yang menurut saya sangat menarik, yang saya juga pakai, adalah Google DeepMind. Yang sekarang adalah AlphaFold. Jadi pada tahun 2017
2021 ini AlphaFold sudah memecahkan lebih dari 330.000 struktur protein. Nah, kenapa struktur protein itu penting? Itu adalah basis dari segala suatu drug discovery. Kita harus mengerti informasi dari struktur protein sehingga kita mengerti targetnya. Satu, mana yang paling immunogenik. Yang kedua, bagaimana antibody itu bisa binding ke satu target protein. Seperti itu. Ini adalah informasi yang sangat penting kalau kalian mau mendalami drug discovery. Nah, jadi kalau traditional method itu biasanya struktur protein itu dipecahkan dengan kristalografi. Kristalografi atau elektron mikroskopi. Nah, dengan traditional method ini kristalografi itu bisa mengambil berapa tahun gitu. Cuma menunggu protein ini untuk crystallize di saat dan di kondisi yang tepat. Ya, pada saat ini ada berapa ratus juta struktur protein yang belum terpecahkan. Ya, dari tahun 1959 pada saat kristalografi sudah ditemukan hanya ada 165.000 struktur sampai tahun 2021 yang dipecahkan dengan cara tradisional. Tapi dengan AI saja dari 1 tahun menggunakan AI ini 330.000 struktur protein sudah terpecahkan. Dan struktur protein ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan satu obat atau banyak-banyak treatment untuk banyak penyakit. Ya, menurut saya ini salah satu yang sangat menarik, Google DeepMind. Yang terakhir adalah silico medicine. Ya, sama saja dia menggunakan AI untuk menentukan targetnya. Apa yang harus mereka targetkan untuk treatment, target yang immunogenik dan target yang aman. Lanjutnya. Ya, jadi salah satu yang mau saya bicarakan adalah AlphaFold. Ya, jadi setiap 2 tahun sekali dunia global ada kompetisi tentang artificial intelligence yang bagaimana kita memecahkan struktur dari protein. Ya, dari kompetisi ini AlphaFold menang 2 kali berturut-turut. Yang pertama AlphaFold yang satu, yang kedua AlphaFold yang kedua. Ya, karena tingkat akurasinya sangat tinggi, mencapai 90%. Ya, AlphaFold bisa digunakan untuk identify new target, design drugs, dan ketiga mempercepat drug discovery. Ini yang mungkin salah satu bidang yang kalian mau tekuni kalau kalian mau bekerja di industri farmaceutical. Ya, karena ini sangat berguna pada saat banyak yang belum mengerti konsepnya, tetapi dibandingkan dengan traditional method, ya, ini sangat cepat, cost efektif dan akurat. Dan salah satunya adalah mereka memakai California. Bagaimana cara mendevelop drugs untuk Alzheimer? Ya, selanjutnya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Struktur dari protein, 3D struktur dari protein. Mereka yang dari California ini input sequence dari precursors amyloid precursor protein. Salah satu target untuk Alzheimer pada saat itu. Mereka mau mendalami kenapa sih Alzheimer disease itu terbentuk. Ternyata jadi amyloid protein ini, tapi bukan yang single unit. Ya, pada saat itu sebenarnya strukturnya belum terpecahkan, jadi tidak mengerti bagaimana Alzheimer ini bisa ada di masyarakat. Ternyata gara-gara protein ini, ya, dengan struktur yang terpecahkan dari prediksi structure AlphaFold, mereka tahu ternyata amyloid protein ini beragregate yang akhirnya menjadi prekursor dari Alzheimer. Ya, jadi ini adalah salah satu aplikasi dari artificial intelligence. Jadi mereka menentukan targetnya, mengerti kenapa suatu penyakit terbentuk. Ya. Selanjutnya, mungkin slide yang terakhir ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya walaupun sangat panjang ya. Saya akan terima dengan
Mari seperti itu dengan aplaus yang paling meriah untuk Dr. Karina. Baik, ini satu guest lecture yang pasti sangat berharga untuk kita semua. Kita sama-sama belajar secara teoritikal bagaimana vaksin itu. Lalu kita juga belajar bagaimana dari skala yang biasanya hanya dalam skala kecil, skala lab kita kembangkan untuk manufacturing supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Dan ini kadang menjadi tantangan juga untuk kita semua, baik kita yang bekerja sebagai dokter, peneliti, ataupun calon-calon dokter, calon-calon peneliti, karena seringkali ini suka berhenti pada tahap penelitian dan aplikasikan. Tapi padahal manufacturing sehingga hasilnya bisa dinikmati itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Oleh karena itu saat ini kita mau sama-sama membuka sesi tanya jawab ya. Gimana kita mau buka berapa sesi Pak? 2 ya? Oke, 2 sesi ya. Pertanyaan pertama, Suruh tahu Dokter Karina orang Indonesia atau orang UK? Warga negara Indonesia atau UK? Ada yang tahu? Siapa yang bilang warga negara Indonesia? Boleh angkat tangan. Tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi dong. Kita harus punya suara, harus bisa berpendapat. Oke, cukup banyak ya. Sisanya berarti bilangnya warga negara UK, ya? Yang yakin warga negara UK, coba angkat tangan. Waduh, apa ini jadinya? Oh, ada satu yang di atas. Jadi yang lain apa? Yakinnya apa? Warga negara mana nih? Dua-duanya, iya ya. Kita tanya langsung kalau gitu ya. Gimana? Ada WNI, ya saya WNI orang Indonesia. Cuma hanya tinggal di luar saja. Baik, Baik, kalau kayak gitu kita akan langsung mulai dengan sesi tanya jawab. Mungkin sesi yang pertama kita buka 3 Pak, oke? 3 orang kan? 3 orang. Sebelum mulai, saya punya ketertarikan sendiri dan kebetulan karena saya moderator, saya punya sedikit kuasa untuk bertanya lebih dulu. Jadi mungkin teman-teman di sini udah belajar tentang secara teknisnya, tapi kalau kita lihat lagi dari backgroundnya Dr. Karina ini menyelesaikan studi Bachelor of Science in Biotechnology di Hong Kong University, ya betul ya. Kemudian Master of Science in Biotechnology, kemudian juga PhD in Biotechnology di RMIT Australia, betul? Dan sebagai mahasiswa dan juga mantan mahasiswa tentunya, saya merasakan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, tentunya ada banyak keraguan dan ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita. Udah benar belum ya pilihan yang ini? Kira-kira arahnya sudah betul atau belum ya? Dan sekarang saya mau tanya nih, kira-kira bolehkah di-sharing sedikit? Apakah dari awal tuh memang sudah punya pandangan, oh oke, saya mau fokusnya ke bidang sains? Atau dari awal mungkin punya pertimbangan lain? Dan bagaimana prosesnya sampai akhirnya Dr. Karina ini yakin bahwa oke, sains terutama di bioteknologi ini adalah pilihan yang mau saya tekuni ke depan. Mungkin boleh di-sharingkan sedikit? Ya, sejak itu saya aktifnya lebih ke sains daripada social science. Ya. Saya tahu saya mau bekerja di bidang sains, tapi saya memilih bidang bioteknologi pada saat saya SMA, sekolah SMA yang semester terakhir. Pada saat itu guru biologi saya di Penabur. Anak PPK Penabur, alumni PPK Penabur, mereka tepuk tangan. Penabur itu beliau mempresentasikan bidang yang baru pada saat itu, pada saat zamannya saya belum banyak bidang bioteknologi. Pada saat itu ada bidang molekuler biologi yang bisa merekayasa genetika warna ikan dari hitam putih monokrom jadi warna-warni. Ya. Nah di situ saya tertarik, menarik juga ya, ternyata ada bidang dari yang biologi, tetapi kamu bisa merubah warna ikan sesuai dengan yang kalian mau. Ternyata saya teliti lagi, saya cari informasi tentang bidang bioteknologi, ternyata aplikasinya bukan hanya merubah warna ikan saja, ada bidang agriculture, ada bidang medicine, bagaimana cara membuat drug discovery obat, dan juga bidang pangan, food technology, jadi aplikasinya banyak. Jadi, itu saya memutuskan oke, saya bisa ambil bidang biotek ini, sehingga saya bisa supaya tidak bosan pada saat karir kan panjang pada saat itu. Jadi itu
oke, saya mau kerja di bidang bioteknologi, tapi bidang bioteknologi luas kan, jadi ya waktu itu belum tahu mau kerjakan apa. Jadi Dokter Karina sempat cerita sedikit ya bahwa dia lulus dari biotek, ada pekerjaannya selain meracik di dalam lab, dia juga ada meracik masakan ya. Mungkin cerita sedikit perjalanannya dari koki. Ya, dulu setelah selesai S1 di bidang bioteknologi, waktu itu pada saatnya saya memutuskan untuk bekerja, orang tua saya merekomendasikan saya untuk mengambil bagian cookery. Jadi saya belajar French cooking selama 2 tahun, ada degree-nya juga. Saya juga bekerja sebagai chef selama 3 tahun, seperti itu. Ya, karena mungkin kurang komunikasi ke orang tua waktu itu tanya, kamu kerja bioteknologi seperti apa? Waktu itu saya bilang, saya buat biological weapon, gitu. Saya buat bom. Jadi awalnya cuma bercanda, karena saya waktu itu orangnya introvert, saya malas menjelaskan ke orang tua gitu. Katanya apa. Saya bilangnya begitu, jadi mereka mungkin khawatir, ya anak kok buatnya biological weapon. Dan saya handlein dia ke mungkin skill yang lebih real gitu, buat makanan. Mungkin mereka bisa buat restoran gitu di depannya. Jadi ada beberapa tahun saya bekerja sebagai chef. Ya, tapi memang bukan panggilan saya menghargai pekerjaan chef, tapi saya mungkin panggilannya ke arah science. Jadi saya ambil S2 lagi di bidang bioteknologi. Oke, jadi baik itu ya kurang lebih kisah dari Dokter Karina. Jadi ternyata tidak semulus yang kita pikirkan ya. Dan itu juga yang semoga bisa menginspirasi teman-teman kalau kalian sekarang mungkin masih agak bingung-bingung, aduh ini bidangnya benar atau enggak. Masih ada banyak waktu dan waktu akan membantu kalian untuk bisa menemukan kira-kira bidang cocok atau enggak. Kalau gitu kita baik, mungkin setelah ini kita pasti teman-teman sini udah punya pertanyaan ya. Dan kita beri kesempatan, saudara saya buka untuk kesempatan untuk bertanya. Saya akan turun untuk saudara yang mau tanya, mungkin bisa angkat tangan. Oke, saya juga bantu kalau gitu, saya nggak mau ketinggalan. Oke. Silakan. 1. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, yang di belakang ya.